Jadi ada tahap formasi Serikat Yesus itu kan ada novisiat, kemudian filsafat, kemudian tahun orientasi kerasulan, teologi. Nah, Platter ini sedang melalui tahap-tahap di mana kebebasan itu menjadi sesuatu yang diekspresikan long panjang. Yang penting tuntutan hidup rohani dan hidup sepertinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sore hari ini saya mau baca dari bacaan-bacaan yang kita simak seminggu ini. Saya akan membaca dari kitab Kejadian tentang kisah Yakub. Maka Yakub berangkat dari Bersaiba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu baringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Ini bacaan kita seminggu ini mengenai kisah Yakub yang kemudian hari ini kalau bacaan harian itu dia bergumul dengan Allah. Sebetulnya kisah tangga tadi adalah kisah bagaimana Yakub itu menyelesaikan tangga-tangga bagaimana mulai hidupnya. Yakub kan dimulai dari, boleh dikatakan itu sebuah peristiwa ketika dia merebut hak kesulungan dari kakaknya yang bernama Esau. Merebut hak kesulungan sampai kemudian Esau itu marah karena dengan cara licik, karena Yakub kemudian mengaku diri sebagai Esau dan kemudian diberkatilah Yakub yang mengaku diri sebagai Esau oleh Ishak, ayahnya yang sudah lanjut usia itu, dan kemudian diberkati. Karena berkat sudah terlanjur ya kemudian tidak bisa dicabut, berkat itu tidak bisa dicabut, maka kemudian yang diberkati adalah Yakub, dan Esau kemudian marah sampai mau membunuh Yakub. Dia kemudian pergi, dan dalam perjalanan pergi itu dalam ketakutan dia kemudian bermimpi bagaimana dia melihat tangga itu sampai ke langit. Tangga-tangga ini kita bisa lihat dalam kisah yang tidak panjang, tapi kalau kita mencermati tahap-tahapnya itu menjadi sesuatu yang itulah bagaimana orang itu mengolah hidupnya. Setelah itu kemudian dia pergi bertemu dengan Laban. Laban itu punya anak yang cantik jelita, namanya siapa namanya? Rachel, namanya Rachel. Nah, Yakub itu cinta pertama pada pandangan pertama pada Rachel, sampai kemudian dia melamar kepada Laban, aku mau Rachel menjadi istriku. Si Laban kemudian, oh boleh aja kamu, tapi kamu syaratnya kamu bekerja 7 tahun tanpa upah. Kemudian Yakub karena cinta mati pada Rachel, tidak masalah bekerja pada calon mertua 7 tahun, tidak masalah, dan kemudian dijalani 7 tahun. Setelah hari perkawinan, karena kalau di Timur Tengah itu perempuan itu dandannya itu hanya kelihatan matanya begitu, maka hari perkawinan disalingkanlah itu si Yakub
disandingkan adalah si siapa? Lea kakaknya. Sampai malam pertama nggak tahu itu, sampai baru paginya loh kamu siapa? Loh kamu kok bukan Rahel? Dan kemudian dia protes pada Laban. Loh, yang saya cinta itu Rahel, mengapa kamu berikan padaku itu Lea? Sampai pagi udah tahu tuh, sampai pagi. Si Laban itu menjawab ringan, ya boleh saja kamu mendapatkan Rahel, tapi kamu bekerja lagi 7 tahun tanpa upah. Dan kemudian si siapa? Yakub ini kerja lagi 7 tahun tanpa upah. Ini kisah yang dalam konteks masa lalu itu disebut karma. Karena kalau tadi Yakub kan merebut hak kesulungan, dia dapat karma dapat istri anak sulung kan, Rahel, Lea. Kemudian dapat istri anak sulung. Kalau dalam konteks istilah masa lalu itu karma, dapat karma. Maka dalam hidup orang Katolik, orang Kristen itu juga sebenarnya mengenal karma. Dalam istilah kita tidak mengenal karma, tetapi siapa menabur akan menuai. Karena dia menabur kelicikan, maka dia juga mendapat istri dengan cara dilicik. Nah kemudian 7 tahun lagi bekerja, dan kemudian akhirnya memang si Lea itu nggak punya anak, kemudian dengan berbagai macam cara itu mendapatkan anak dari adiknya, dan kemudian Rahel akhirnya dapat diperistri oleh Yakub. Sampai kemudian dalam bacaan hari ini, di mana Yakub itu bergumul semalam-malaman, bergumul dengan Allah semalam-malaman, dan dia menang. Ini teks Alkitab perikop Alkitab yang menjadi perikop mengapa saya masuk Serikat Yesus. Masuk Serikat Yesus itu dengan segala etos yang harus saya lakukan, sama seperti Frater itu dengan segala etos yang dilakukan. Apa usaha untuk masuk Serikat Yesus dari Ciamai, kemudian dari asal dari Ciamai, kemudian novisiatnya di mana? Di Myanmar. Novisiatnya di Myanmar pakai bahasa Inggris dan Myanmar. Jadi dari Thailand, kemudian novisiat di Myanmar dengan Tauji dengan bahasa Inggris dan bahasa Myanmar. Sampai di sini harus belajar bahasa Indonesia. Kadang-kadang diajak ngomong bahasa Jawa. Itu jadi dengan segala etos itu tadi pergumulan yang harus dilakukan sampai kemudian mengalahkan Tuhan itu mengalahkan diri sendiri. Ya kemudian sampai kemudian dalam kisah ini Yakub itu diberkati oleh Tuhan, Dia yang Maha Tinggi Tuhan. Ini juga menyelesaikan bagaimana dulu dia merebut hak kesulungan berkat dari Yakub itu dengan cara licik, dengan cara mudah, dengan cara instan. Kemudian akhirnya berkat itu diterima dengan cara bergumul yang tidak gampang. Nah, saya akan menggunakan tools dari bukunya David Hawkins mengenai peta kesadaran dari buku The Map of Consciousness dari David Hawkins. Dalam bukunya The Maps of Consciousness
Dia menguraikan gagasan tentang peta kesadaran. Dia menjelaskan bahwa tingkat kesadaran yang kita miliki setara dengan lensa yang kita gunakan untuk melihat realitas. Jadi nanti kita di bagian berikutnya akan lihat bahwa tadi itu ada banyak hal dalam hidup kita itu yang sebetulnya tidak atau belum kita selesaikan. Banyak hal dalam hidup kita itu belum dan ini belum sampai terselesaikan, mengenai rasa sakit hati, rasa duka, rasa kehilangan dan seterusnya itu yang dalam hidup kita bahkan itu tidak terikat pada usia. Sampai di ujung usia pun ada begitu banyak orang yang belum mampu menyelesaikan masalah-masalah masa lalu. Dan David Hawkins kemudian membuat penelitian dengan cara tes kinesiologi. Contohnya orang yang mungkin ini mengenai orang itu yang seringkali tidak menjalani hidup itu dengan kesadaran penuh. Mungkin kita lewat saja. Nah, Hawkins membuat penelitian selama 10 tahun. Selama 10 tahun melalui tes otot kinesiologi. Dalam konteks ini saya tidak akan menjelaskan mengenai bagaimana proses penelitiannya, tapi di dalam bukunya dia secara panjang lebar itu menguraikan tentang bagaimana metodologi yang dia jalankan dalam 2 bab sendiri. Tentang metodologi dan bagaimana penelitian dijalankan itu di dalam buku ini dijelaskan. Berdasarkan tes yang dilakukan, dia membagi skala kesadaran yang dikalibrasi dari poin 0 sampai ke ujung tertinggi adalah 100. Dalam skala ini ada total 17 tingkat kesadaran yang berbeda yang ditandai oleh titik-titik yang berbeda pada skala ini. Nanti kita akan lihat bagaimana titik-titik level-level kesadaran, atau tadi kalau bahasanya yang itu tangga-tangga kesadaran itu membawa kepada kita semua itu mengenai hal-hal yang kemudian menggambarkan aku itu dalam posisi di mana. Perpindahan level seseorang dari 0 sampai 1000 itu kemudian juga menandai kemampuan orang itu di dalam mempraktekkan mengenai apa yang semestinya itu kita hidup. Dari tingkat yang paling bawah sampai kemudian pada angka 1000, yaitu seorang yang mencapai pencerahan. Misalnya kalau dalam konteks tokoh hukum itu ada Buddha yang juga mencapai pencerahan. Nah, ini yang kemudian dirumuskan oleh David Hawkins mengenai peta-peta kesadaran dengan angka-angka yang dibuatnya dari shame apa? Rasa malu, kemudian rasa malu itu banyak. Rasa malu karena fisikku tidak sempurna, rasa malu karena aku miskin, rasa malu karena aku tidak punya kemampuan ini itu, aku beda dengan yang lain. Nah, ini dalam hidup kita perlu menyadari itu. Kemudian guilt adalah rasa bersalah, bisa juga itu mengenai hal-hal yang bersalah yang kemudian tidak pernah terselesaikan. Apati, apati
Apa? Apati itu ya ketidakpedulian, grief, duka, fear, takut. Jadi ini rasa-rasa ini itu berkaitan langsung dengan ini skala ini. Membayangkannya gampang itu. Kalau aku sedang putus cinta, mau makan juga tidak enak, mau tidur juga tidak nyenyak, apalagi disuruh bekerja juga males. Kalau aku sedang mengalami tadi itu yang paling rendah itu shame tadi, rasa malu karena aku tidak sempurna, mau suruh tampil saja itu minder. Jadi tidak punya daya. Rasa-rasa negatif ini punya kaitan langsung dengan energiku. Ini kan kaitannya dengan energi. Rasa-rasa itu, rasa-rasa yang tadi disebutkan dalam tobat tadi itu kan mengenai ketidakmampuanku mengampuni, itu membuat aku itu tak berdaya, tidak bisa, dan itu tidak bisa dipaksakan, itu tidak bisa disuap juga itu dengan kata lain itu dengan doa 5 menit selesai, enggak, itu harus kemudian dalam proses lama untuk disadari, diangkat dalam kesadaran. Kemudian rasa marah, rasa pride, sombong itu punya nilai-nilai. Kemudian Auris rasa punya, kemudian dari sini itu garis negatif, rasa-rasa perasaan di mana aku itu belum atau tidak mampu menyelesaikan hal-hal yang negatif dalam diriku, yang kemudian punya efek dalam hidupku, yang kemudian tidak mampu terlibat dalam aneka macam hal tadi. Kemudian yang ini sudah positif, rasa percaya, optimis, dan akhirnya itu sampai pada forgiveness, pengampunan. Maka ini bisa forgiveness, kemudian orang akan sampai melompat dalam level yang lebih tinggi, yaitu pengertian, love, gratitude, joy, peace. Karena ini saya menyampaikan itu karena ini adalah PDKC kan love, artinya love menjadi orang yang mempraktekkan cinta. Kalau tidak mampu menyelesaikan itu, jangan pernah diharapkan bisa mempraktekkan. Harus ada hal-hal yang harus diselesaikan dalam kedalaman hidup kita, kedalaman rohani kita. Atau kalau di balik pertanyaannya itu, kalau aku tidak mampu melayani, aku tidak mau mengasihi, ada hal-hal apa saja yang belum selesai dalam diriku, atau yang lebih rendah. Kalau aku dalam hidup itu tidak mampu mengampuni, ada hal-hal apa saja yang belum selesai dalam diriku. Nah, ini harus direnungkan, tidak hanya 1-2 jam, itu bisa seluruh hidup kita itu merenungkan mengenai perkara-perkara sampai ke kedalaman. Itu kalau dalam konteks Pratak dulu itu menjalani pengolahan hidup berapa? 47. Menjalani pengolahan hidup berapa lama? Ya,
waktu itu saya dipanggil juga ya. Saya dipanggil untuk melayani, dan salah satunya utama saya tertarik tentang belajar juga. Yang membuat saya kadang-kadang juga belajar itu bagi saya tidak mudah dalam hidup saya juga. Saya melihat bahwa kadang-kadang juga merasa bahwa kadang-kadang saya malas. Salah satunya merasa sangat malas untuk belajar, untuk ingat apa yang penting, pengetahuan umum itu. Kadang-kadang saya belum paham gitu, membuat saya kadang-kadang juga malas. Dan apa yang saya coba mengatasi hal itu, ya kadang-kadang saya butuh dibimbing. Saya bertemu dengan para romo yang membimbing saya. Itu yang inspirasi saya untuk memperbaiki diri sendiri. Saya melihat dalam proses ini tidak mudah ya, hanya satu hari selesai. Tapi sejak saya masuk seketika Yesus, mungkin sampai sekarang mungkin 5 tahun saya juga mengalami terus. Tapi saya menyadari bahwa bagaimana saya juga menyadari dan juga mengatasi dan dibantu oleh para romo sampai sekarang. Ya kadang-kadang masih susah, tetapi saya juga kadang-kadang juga mohon percaya bahwa Tuhan juga membantu saya, karena saya juga ingin mengatasi juga pengalaman saya juga. Tidak banyak juga. Terima kasih Pak Jun atas sharingnya. Bagaimana tadi itu disuruh belajar, tetapi tantangannya malas tadi itu, dan malas itu perlu dicari sebabnya mengapa aku malas. Dan kemudian tadi dibimbing dalam bimbingan rohani bersama Romo Sugi Pritoyo yang sekarang di Sanata Dharma itu. Kemudian ini proses penggalian malas itu sampai kemudian kalau saya dulu mengingat itu sampai disuruh mengingat usiaku sebelum aku lahir. Sebelum aku lahir itu kira-kira bagaimana aku menyadari diriku dari cerita-cerita orang tua mengenai bagaimana ketika sibuk itu saya dulu mengandung itu dengan segala macam situasi yang kemudian dialami, dan itu ternyata ikut mempengaruhi diriku pembentukan karakter. Usia 0 sampai 1 tahun, usia 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, dan seterusnya itu secara detail aku diajak untuk mengangkat dalam kesadaran.